membangun generasi yang terhormat. A building a noble generation. Saudara percaya bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang, kalau kita mau katakan membangun generasi yang sungguh-sungguh terhormat, kita perlu untuk melihat bahwa hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu yang we have to be strong with the relationship with God first. Karena saya terlalu percaya bahwa kekristenan ini selalu saya mau katakan is not religion but relationship with God. Saudara setuju? Karena kalau agama, saudaraku, selalu manusia itu datang mencari Tuhan, tapi dalam kekristenan yaitu Yesus Kristus Tuhan sendiri datang mencari kita. Jadi saya percaya bahwa membangun hubungan yang utama terlebih dahulu dengan Tuhan itu sangat penting. Tahukah saudara bahwa Tuhan sangat honor kita, Tuhan sangat menghormati kita. Tuhan itu respect dengan kita. Dia respect terhadap saudara, dia sangat menghormati saudara. Dan saya percaya kalau kita menghormati Tuhan, saudaraku, karena dia respect kepada kita. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin, saudara. Sebab itu kita perlu membangun dalam generasi ini yaitu rasa hormat sangat penting sekali. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat perlu sekali. Ada orang selalu kasih waktu sisa buat Tuhan, saya rasa dia gak menghormati Tuhan. Kasih waktu sisa dengan Tuhan, ya kalau malam-malam datang mencari Tuhan, dia berdoa malam-malam udah ngantuk saudaraku, akhirnya amennya besok pagi. Dengan mimpi-mimpi. Tapi kalau kita honoring God first, before we honor our parents, before we honor orang-orang yang ada di sekitar kita, saya percaya saudaraku bahwa ini yang perlu untuk kita ketahui dalam kehidupan kita. Give the best time for our Lord. Amin. Berikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan kita. Kalau bangun pagi jangan langsung buka iPad saudara. Ya kalau ada Alkitab situ that's good. Jangan langsung buka mobile phone saudara. Tapi langsung dengan Tuhan. Saya percaya saudaraku generasi ini perlu. Saya mau ingatkan kepada saudara sekali lagi. Mungkin saudara bilang saya baik-baik aja Kak Ina. I have got my relationship with God. Tapi saya mau katakan buat saudara, waktu kita berjalan terus saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan jangan sama dengan hubungan kita dengan Tuhan yang bulan yang lalu. Karena tantangan di luar sana semakin banyak saudaraku. Kalau kita tidak kuat bersama-sama dengan Tuhan, kita mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa semua saudaraku tantangan dari kerajaan kegelapan yang mau menjatuhkan kita. But thank God that we have God in our life. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Karena apa? Karena satu hal, we are strong in the relationship with Him. That's so important. Saya baru introduction buat saudara ini, baru pendahuluannya saudara. Saya berusaha cepat hari ini, sore ini. Saya berusaha cepat. Biasa kita bilang cepat, akhirnya molor juga 2 jam. Tapi enggak, I pray so that maybe I can pray for you. Ini saudara, kalau kita menghormati saudara, yang saya bilang tadi, membangun generasi yang sungguh-sungguh terhormat, saya mau katakan bahwa noble artinya honorable. Honor atau hormat berasal dari bahasa Ibrani kabat atau kabaut. Can you say kabaut? Artinya adalah memberi bobot, berat, atau nilai pada sesuatu. Jadi kabaut itu saudara punya bobot, punya nilai. Kita tahu honor sama dengan glory. Jadi kemuliaan itu sama dengan honoring. So sama artinya kemuliaan dengan kabaut, sama dengan honor, sama dengan kabaut saudara. Artinya saudaraku ada bobot, ada nilai di dalamnya. Dan juga saudaraku ada berat di dalamnya. Karena apa? Karena saya percaya kalau kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan yang sungguh-sungguh menghormati itu Tuhan, orang tua kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan kita menghormati, menghargai diri kita sendiri. Saya percaya begini, bahwa karakter daripada Kristus itu memenuhi kehidupan kita. Dan kita terima ini saudaraku, janjinya Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir dan melimpah di dalam kehidupan kita. So when we honor, we receive the blessing. Apa blessing yang Tuhan berikan? Janji Tuhan dalam Keluaran 20. Coba kita lihat di depan. Ayatnya yang ke-12. Can we see? Hormatilah ayahmu dan ibumu
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Rupanya kalau kita menghormati ayah kita dan ibu kita, saudaraku, akan ada blessing, yaitu umur panjang. Coba saudara bilang umur panjang. Siapa yang suka punya umur panjang di sini? Saya mau, saudara. Kita mau. Kita nggak tahu umur kita, memang di tangan Tuhan. Ada satu hamba Tuhan mengeluarkan pernyataan, saudaraku. Dia bilang, it's not God's will if parents menguburkan anak-anaknya. It's so sad just because the children disobey their parents. Wow, saya pikir ini adalah suatu pernyataan yang begitu menantang sekali, yang begitu sungguh-sungguh untuk kita bisa melihat bahwa honoring parents itu sangat penting. Saya punya kakak dipanggil oleh Tuhan kira-kira 3 tahun yang lalu, dan mama saya harus menguburkan kakak saya. Mama saya seorang janda, umurnya 76 tahun. Dan saya bisa melihat sampai hari ini dia begitu berduka cita sekali. Lalu saya menghibur dia, saya katakan, dia sudah ada di kerajaan sorga. Bersukacitalah, bersyukurlah, jangan berlarut dalam kesedihan. Saudaraku, kalau kita menghormati orang tua kita, janjinya Tuhan, saudaraku, akan ada umur panjang terjadi buat kita. Saya tadi bahas di ibadah pagi bahwa our attitude toward our parents, sikap kita terhadap orang tua kita, akan menghasilkan nanti sikap daripada anak-anak kita terhadap kita. Saya ulang lagi, sikap kita, our attitude toward our parents, saudara, akan menghasilkan dari sikap nanti anak-anak kita terhadap kita. Saya dengar di sini adalah orang-orang yang sudah dewasa, saudara sudah bekerja, saudara sudah kuliah, saudara adalah masih high school. Saudara tidak akan begini-begini saja. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan, saudara sudah memiliki anak, saudara. But I want to tell you, honoring your parents is so important. Mungkin saudara bilang, I don't have any parents now, Ibu Ina. Saya nggak punya papa mama lagi. Honoring orang-orang yang lebih tua dari saudara, yang saudara anggap bapak dan ibu buat saudara. Ada spiritual parents di tengah-tengah kita. Ada spiritual parents yang Tuhan coba sodorkan buat kita. Honor them, hormati mereka. Hanya anugerah dan kasih karunia Tuhan, saya sangat menghormati orang tua saya. Bahkan it's not only menghormati orang tua saya taat kepada mereka. Taat, saudara. Mereka suruh perintah apa, saya ikutin. Sampai ada suatu kali, saudara. Wah, saya sebenarnya tidak mau cerita ini buat saudara. Di culture saya, ada namanya arranged marriage. Yaitu pernikahan yang dijodohkan. Pernikahan yang dijodohkan, saya dijodohkan dengan ada seorang yang lain. Dia seorang dokter, saya ingat sekali. Mama saya dan papa saya jodohkan saya dengan dia. Lalu saya pikir begini, honoring parents, so I have to marry him. But I pray, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan. Lalu saya tahu bahwa Tuhan bilang begini, dia bukan jodohmu. Bagaimana saya harus menghormati orang tua saya? Saya percaya, saudaraku, kita menghormati orang tua kita. Tetapi ketaatan kita kepada Tuhan harus di atas segala-galanya. Amin, saudara. Saya coba bicara sama mama saya bilang tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Mama saya tetap kekeh. Saudara tahu kekeh? Saudara tahu kayak orang-orang Batak, mas harus. Wow, saya bisa nulis buku tentang hal ini. Ada orang suruh saya tulis buku, saudara, tentang kejadian ini. Sampai suatu kali saya dapatkan diri saya ada di bawah tempat tidur. Waktu itu saya baru pulang dari Jepang. Saya sekolah di Jepang, ambil sekolah misi, discipleship training school dengan Youth with a Mission. Saya pulang, saudara, saya dapati diri saya di bawah tempat tidur. Saya cuma berseru pada Tuhan, Tuhan, saya menghormati orang tua saya, tapi saya harus taat kepada Engkau, Tuhan. Tolong saya. Enggak langsung Tuhan balik telapak tangan, saudara. Saya melalui proses yang cukup panjang. Waktu itu ada 2 puasa 3 hari. Saya pergi 2 puasa 3 hari, mama saya juga seorang pendoa.
Saudara tahu dihadapi dengan seorang pendoa, mama saya pendoa, saya juga berdoa. Kami naik saudaraku ke puncak, di Sulawesi Selatan namanya Malino. Kami berdoa di situ 3 hari. Orang pada bilang gini, nggak tahu doanya yang kuat, doanya yang mana. Seperti pertarungan tinju aja. Yang kuat-kuatan yang mana yang saya cuma bawa lay down in God's altar and I said, Lord, your will be done. Oh, jadi cerita ini dengan saudara. Saudara, apa yang terjadi? Singkatnya. Saya tetap tidak berubah. Dan mama saya tetap tidak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan selamanya. Kuasanya yang gak berubah. Apa yang terjadi saudara? Setelah itu, mama bilang bagaimana? Saya bilang no. Akhirnya saya terbang saudara. Mama saya pingsan. Saudara tahu pingsan? Unconscious. Pingsan. Terus saya bilang iya deh mam, saya kawin aja. Kawin aja. Mama saya bangun. Wah, dia hidup lagi. Sehat lagi. Saya bilang, enggak jadi. Akhirnya susah, waktu itu susah. Saya bilang ini, ya saya kawin. Saya menghormati mama, saya kawin. Saya terbang Kalimantan saudara. Pria itu sedang ada di Kalimantan, saya dan kakak saya. Saya bilang sama dia begini, oke, kalau begini, dia sudah punya baju pengantin. Sudah namanya sudah ditulis nama saya. Karena dia akan pulang ke Sulawesi dan saya akan selesai dari Jepang, rencananya pulang kami menikah. Saya bilang yes, I marry you. It's okay. Tahu saudara, dia bilang begini, Tuhan itu dahsyat saudara. Dia bilang kalau kamu terpaksa begini jangan. Saya nggak mau kalau kamu terpaksa. Wow. Saya telepon mama saya terbang saudara. Langsung semua orang yang paksa saya, ada keluarga saya yang lain, minta maaf. Saya pulang ke tempat saya bilang Tuhan engkau luar biasa. Datanglah seorang pria, pendek-pendek gemuk-gemuk, tapi diurapi oleh Tuhan. Dia dulu masih kurus-kurus sekarang gemuk-gemuk. Datang, mama saya nggak setuju. Tidak setuju lagi. Karena apa? Kami lain suku. Lalu dia pikir mungkin pendeta mau kawin sama anaknya, mau kasih makan apa. Saudara lihat dari samping? Saudara lihat dari belakang, apakah saya seperti kelaparan? Saya sangat diberkati oleh Tuhan. Akhirnya saudara, mama saya bilang tidak setuju. Saya percaya, hormati orang tuamu. Saya berdoa lagi. Dan saya dapat peneguhan dia dari Tuhan. Dan suatu kali, mama saya panggil saya, lalu bilang begini, Tuhan bekerja di hatinya. Tuhan bilang begini, kalau memang kamu mau kawin sama Yonatan, mama setuju. Tapi kawinnya di Israel, bukan di Indonesia. Haleluya saudara. Sekarang kami menghasilkan 2 orang anak yang ganteng-ganteng. Umurnya 13 dan 15 tahun. Tuhan luar biasa. Haleluya. Saudara, saya yakin begini, bahwa penghormatan kita kepada Tuhan harus di atas segala-galanya, ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi saudara, penghormatan kita kepada orang tua kita itu bukan pilihan, tapi itu adalah suatu perintah yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Amin. Does it make sense for you? Saudara bisa tangkap ini? Jadi pulang sebentar, saudara ambil kertas itu yang disediakan oleh pengurus, tulis sesuatu buat orang tuamu. Say something to your parents that I love you. It's not only I love you, tapi I'm proud having you as my parents. Saya bangga punya orang tua seperti engkau. Saudaraku, kerajaan kegelapan itu mau menghancurkan generasi ini, saudaraku. Dengan apa? Dengan untuk mau keinginannya sendiri yang jadi. Maunya sendiri yang jadi. Adalah generasi yang tidak menghormati lagi orang tuanya. Yang tidak menghormati lagi orang-orang yang ada di atasnya.
Ini adalah war. Ini adalah saudaraku, kita harus berperang melawan semua apapun yang diperintahkan oleh kerajaan kegelapan untuk menghancurkan generasi ini. Tapi saya mau katakan buat saudara, saudara yang diurapi oleh Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara harus bangun dan berdiri dengan menghasilkan karakter Kristus, karakter Tuhan yang sungguh-sungguh dan katakan, yes! Aku adalah generasi yang Tuhan sudah tetapkan. Aku adalah generasi yang terhormat, yang menghormati Tuhan dan menghormati orang yang Tuhan percayakan kepadaku, yaitu orang tuaku yang melahirkan aku. Kita nggak bisa pilih orang tua kita, saudara. Mungkin kalau saudara kita mau pilih, kita nggak memilih orang tua kita yang sekarang. Ada orang pikir, kalau mamanya teman saya sih mungkin saya bisa hormati orang tua saya. Tapi kalau kayak mama sendiri dengan sikapnya begitu gimana saya mau hormati orang tua saya? Hey my friend, I want to tell you, bertobat. Bertobat saudara. Saudara gak bisa pilih bapamu dan ibumu. Tuhan yang pilih buat saudara. Dan saya yakin begini, kalau kau lakukan bagianmu, Tuhan pasti akan lakukan bagiannya. Saya mau kasih lihat saudara ada beberapa ayat-ayat firman Tuhan. Coba kita melihat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Harus demikian, saudara. Coba saudara bilang, haruslah demikian. Yes. Wow, haleluya. Satu lagi, Kolose 3 ayat 20. Coba saudara lihat. Apa yang terjadi di sini? Kolose 3 ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Amin. Dalam segala hal, saudaraku, taatilah orang tuamu. Honoring your parents. Saya mau kasih kesaksian buat saudara. Karena saya mentaati orang tua saya bersyukur anak-anak saya itu anugerah Tuhan, saudaraku. Itu anak-anak yang baik yang Tuhan berikan dalam perkawinan kami. Tadi waktu kebaktian pertama, saya duduk suami saya berkhotbah. Saya nggak berpikir untuk hal itu, tapi rupanya suami saya menyimak. Anak-anak saya kalau diberikan uang, saudara, kan biasa kalau orang dikasih uang, dikasih, langsung ambil. Thank you, Mam. Masukin di dompetnya, gue mau jajan apa nih? Jadi kalau saya kasih tahu mereka, kamu butuh berapa? Kamu butuh berapa naik tram atau naik train? $10 naik train itu bisa, saudara. So saya biasa kasih $20 buat mereka. Lalu mereka bilang, Mam, ini terlalu banyak. $10 cukup. Saya bilang, gak apa-apa, kalau kamu mungkin haus, kamu lapar, kamu bisa beli makanan. Dia bilang begini, Mama dengan Papa yang lebih butuh duit daripada kami. Just give me the small money. Kemarin saya mau pergi ke sini, saudara. Saya kasih uang anak saya. Karena saya tahu dia diberikan sama ada temannya punya mama, kasih dia duit. Saya pakai duit itu, saya mau kasih kembali buat dia. Dia bilang begini, Mam, enggak perlu. Saya bilang, no, this is for you. No, this is yours. No, Mam, you take it. Akhirnya, saudara, saya taruh aja di atas meja. Saya bilang, this is yours. This is for you. Dia enggak mau ambil, saudara. Saya lihat anak ini, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Mungkin dia melihat bahwa orang tuanya hamba Tuhan. Kami enggak mengajar mereka, saudaraku, untuk punya duit. Yuk kasih duit, ada orang kasih duit, kasih jajan dan segalanya. Saudara, saya melihat anugerah Tuhan. Kalau ada saya terlambat bayar uang sekolah. Waduh, terima kasih buat kepekaannya. Oh, baik sekali, Andy. Saya memang enggak kuat kena AC. Dari tadi saya pikir gimana caranya matiin AC itu. Saya lebih santai di kebaktian sore ini buat saudara. Saya suka, saya seperti teman saudara. Nah, orang tua harus gitu. Orang tua harus anggap anaknya teman. Dan saudara harus anggap orang tua saudara teman saudara. Amin. Karena biasanya anak-anak itu lebih dengar temannya daripada orang tuanya kan. Nanti saya kembali kepada uang itu, saya ingat kok. Saya ingat apa yang saya harus bicara buat saudara, saya tahu.
Saya nggak tipe pengkhotbah yang comot sana, comot sini. I remember that. Karena biasanya saudara, kalau teman SMS kita, ya 5 menit gue di situ. Cepat nih, kita udah ditunggu loh. Kita langsung terbang, saudara, ada di situ. Tapi kalau orang tua kita suruh kita datang, sebentar ya mah. Apalagi anak-anak remaja, apalagi kalau main game. Saya biasa bilang sama orang tua, kalau anakmu suka di rumah, jangan senang. 15, 16 remaja suka di rumah, dia bilang, mau mam, saya nggak mau, saya di rumah aja. Wih, anak saya baik, di rumah aja. Enggak, saudara. Mereka suka main game sampai lupa makan, sampai lupa belajar, sampai lupa segalanya. Ini game-game seperti inilah yang adalah sarang daripada kerajaan kegelapan juga, yang mau menghancurkan anak-anak kita. Saya nggak bicara ini buat saudara. Saya harus bicara sama orang tua. Tapi saya mau katakan buat saudara, kalau saudara juga masih selalu terikat sama game-game, bertobat. Kecuali kalau santai-santai satu jam, it's okay lah. Gak apa-apa. Tapi kalau saudara sudah dikuasai, you have to be careful. Kembali ke uang tadi. Saya bersyukur Tuhan itu luar biasa, saudara. Anak saya agak gemuk kayak papanya yang kedua. Suka makan. Jadi kalau dia suka makan, saya tahu dia perlu duit. Tapi saya tahu bahwa Tuhan yang akan sendiri menolong dia, memberikan hikmat, supaya boleh mengatur keuangan dan baik dengan caranya sendiri yang bilang, saya nggak mau lebih. Anak saya yang pertama pemain basket. Saya ke bawah dulu ya saudara. Pemain basket saudara, basketnya bagus banget. Waktu dia pindah ke sekolah yang baru, dia harus latihan basket tuh hari Sabtu. Dia udah dikasih baju dengan tim sekolahnya. Tapi dia tahu bahwa kebaktian di gereja itu hari Sabtu. Dan dia ada pelayanan hari Sabtu. Dia bilang sama teman-temannya, saya nggak ikut basket. Saya harus pergi kebaktian. Dia yang angkat alat dari rumah, pasang di sini, puji Tuhan, lengkap semua. Kita di sana saudaraku pasang alat sendiri. Pasang alat, selesai kebaktian, angkat alat lagi, bawa ke mobil, bawa lagi pulang ke rumah. Store lagi di tempat, di garasi. Itu yang setiap minggu dia kerjakan. Sampai tadi saudara, kemarin dia SMS saya, dia bilang ini, saya sudah ada di gereja mam. Tapi belum ada orang datang di gereja. I'm the first one. I thank God saudara. Saya percaya bahwa orang tua yang melihat anak-anaknya taat kepada orang tuanya, dia bisa mengangkat tangan dan katakan, just because of God's grace. Saudaraku, apa yang kita tabur kita akan tuai. Percayalah. Apa yang saudara tabur kepada orang tuamu, itu engkau akan tuai kepada anak-anakmu. Saya yakin kalau kita tabur kebaikan, kita akan tuai kebaikan. Dan saya dapatkan orang-orang di tempat ini adalah generasi yang suka menabur perkara-perkara yang baik. Karena generasi yang ada di ruangan ini adalah generasi yang terhormat dan menghormati keluarganya, orang tuanya, dan Tuhan sebagai penciptanya. Amsal 3, ayat kedua dari terakhir. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan di sini saudara? Ayat 1 Pak. Thank you. Amsal 3 yang pertama apa dikatakan? Tidak adakah di situ? Seperti Maleakhi tadi nggak ada? Oh sudah ada. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat yang kedua. Sampai dengan ayat yang keempat kita lihat. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ayat 3 sampai 4 saudara baca. Ayat yang keempat. Amin. Kembali ayat yang pertama, saudara lihat di sini. Apa yang terjadi saudaraku? Kalau kita tidak melupakan ajaran Tuhan dan biar hati kita melihara perintah Tuhan, semua perintah Tuhan. Ayat yang kedua katakan bahwa panjang umur lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada kita. Saudara harus taruh panjang umur lanjut usia Tuhan akan berikan buat kita. Ayat yang ketiga saudara, ini yang saya mau bahas buat saudara. Jangan kerja kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Ini perlu, kasih dan setia. Jangan meninggalkan saudara. Saudara, kalau kita kalungkan pada leher artinya
orang bisa melihatnya. Bahwa ada kasih dan kesetiaan di dalam kehidupan kita. Dan kita tulis pada loh hati kita bahwa kita tidak akan melupakannya. Saya bahas di kebaktian pagi tadi bahwa kita perlu kasih daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita terima kasih daripada Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku, kita yakin begini, kita bisa menghormati, kita bisa respect, menghargai, kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di atas kita. Orang-orang seperti orang tua kita, saudara. Saya mau general buat saudara, mengasihi orang tua kita dan juga merespek, menghormati, menghargai pria atau wanita yang Tuhan tempatkan di samping kita. Amin. Saudara punya bangun hubungan dengan lawan jenis, hargai perempuan itu yang ada di sampingmu. Hargai pria yang ada di sampingmu. Khususnya buat laki-laki yang ada di sini, hargai perempuan itu. Amin. Anggap dia seperti adikmu. Hormati dia. Ada orang-orang Kristen membangun hubungan saudara kayak anak dunia. Perempuannya dimacem-macemin. Kalau di gereja manis-manis. Baik semua kayak malaikat. Duduknya baik nyembah Tuhan sambil miring-miring. Nangis-nangis. Baru keluar dari pintu. Hujan lebat. Tadinya haleluya. Halelupa dia. Wah kalau di gereja baik semua. Dan kalau dia berhubungan, maksud saya pacaran gitu dengan lawan jenis, tentu bukan sesama jenis ya. Itu saudara, macem-macem. Wanitanya saya selalu bilang begini kepada orang yang saya layani. Pria-pria yang ada di sini, hormati dia seperti adikmu sendiri. Sebelum perkawinan gak ada yang namanya apa? Nah, seks sebelum nikah, no way, coret itu dalam kamu saudara. Amin. Amin para pria. Cuman satu yang keras di sini. Saudara harus bangun generasi yang terhormat. Saya waktu di sini baru dapat bicara sama pria-pria. Apa Tuhan? Hargai perempuan. Dan juga wanita, hargai dirimu sendiri. Generasi yang terhormat, hargai dirimu. Jangan sembarang dicolek sana, colek sini, baru kalau dicolek, ketawa senang. Waktu kita bisa hargai diri kita, ada lagu dunia dulu waktu saya umur saya sekarang 50 tahun saudara. I can be your mom. Nggak kelihatannya saudara, umur 50 tahun. Haleluya. Ada lagu dunia dulu bilang begini, hai wanita hormati dirimu agar pria lebih hormat padamu. Saya waktu umur belasan tahun udah tahu bahwa menghormati itu sangat penting banget. Jadi kalau kita tahu menghormati diri kita, pria hormat buat kita. Sembarangan saudara, orang-orang kita tahu bahwa tubuh kita bait Roh Kudus, kita sia-siakan tubuh kita. Kalau pakai baju perempuan, udah kayak kuntil anak. Bolong depan, bolong belakang. Nggak tahu bahwa kelemahannya pria itu di matanya. Baru kalau membangun hubungan, kalau ada pendeta dia baik banget. Udah keluar semua dari persekutuan, perhimpunan orang-orang percaya. Udah nggak tahu yang mana anak dunia, yang mana anak terang. Jadilah anak-anak terang. Saya yakin Youth GBI Setiabudi adalah orang-orang yang berubah. Amin. Adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menghormati hidup di dalam, menghormati pasangannya. And I want to tell you, punya itu dalam kehidupan. Gak bosan saya ngomong buat saudara untuk katakan ini. Gak apa-apa saudara. Saudara bilang diulang-ulang gak apa-apa saudaraku. Saya juga gak akan ketemu mungkin saudara dalam berapa bulan ini. Gak apa-apa, yang penting masuk di dalam hati saudara. Bahwa saudara harus menghargai orang yang Tuhan taruh di samping saudara. Dan saudara harus menghargai diri saudara sendiri. Saya mengasihi saudara. Saya ingin seperti generasi ini. Bisa menikmati nanti. Waktu kalian akan menikah nanti dengan pasangan hidupmu. Saya sangat menikmati hubungan dengan suami saya. Hubungan suami istri kami. I mean keluarga kami. Kalau saya talking suami istri, saudara sudah pikir suami istri. Tapi saya bilang saya menghormati, saya sangat respect dengan suami saya. I respect him. Waktu kami membangun hubungan saudaraku pacaran sampai menikah, saya sangat respect, menghargai dia, menghormati dia. Kami beda banget, beda. Karakter kami beda, pelayanan kami beda, saudara.
Semuanya beda. Saya lebih ke stabil dan cermat, dia dominan intim. Saya SC, dia DI. Tapi saudara, kami bisa get along dengan luar biasa. Karena apa, saudaraku? Saya percaya karena kedewasaan ini, kedewasaan dibangun dengan rasa hormat dan rasa menghargai satu sama lain. Saya lebih tua dari suami saya 2 tahun. Tapi saya respect dengan dia. Saya percaya begini, kalau kita menghormati suami kita, dia akan temukan jati dirinya. Sebab itu perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Ini dapat terjadi kalau kasih dan setia itu tidak meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan hari ini. Receive God's love, God's Father love dalam kehidupan saudara. 2 minggu ini saudaraku, saya seperti masuk dalam zona kasih Tuhan yang luar biasa. Andi sama Nining kemarin bilang dengan saya, Kak Ina, akhir-akhir ini dapat apa dari Tuhan? Ini dia pikir dapat pelayanan apa Tuhan bicara. Saya cuma bilang begini dengan mereka. Saya mengalami kembali kasih Tuhan seperti Tuhan sedang saya mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa dengan kasih Tuhan. Makanya kalau ayat ini datang, saudaraku, jangan kasih dan setia tinggalkan engkau. Kalungkan pada lehermu, tuliskan pada loh hatimu. Kalau ini memenuhi kehidupan kita, kita bisa respect, kita bisa hargai, kita bisa hormati orang tua kita, saudaraku. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kasih Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Dan lebih daripada segalanya, kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Saya mau kita lihat Lukas 15. Kita baca beberapa ayat aja ya. Ayatnya panjang, saudara. Kita baca beberapa ayat saja. Lukas 15, saya lihat dulu beberapa ayat. Saya suka ada di sini dengan saudara. Seperti saya berbicara sama adik-adik saya saja. Seriously, I just feel like you guys are so special. Saya datang ke sini benar karena pelayanan di GBI Setiabudi. Kami diminta untuk melayani dari tahun lalu, saudara. Saya biasa baru kasih iya kan baru beberapa bulan aja kemarin. Nggak tahu mau pilih bulan yang mana. Nggak tahu mau pilih bulan yang mana, berbulan ini, bulan itu. Akhirnya saya tetapkan, 11 Mei kami ke Bandung. Saya harus meninggalkan anak-anak saya, meninggalkan pelayanan di sana. Dan I know that I have to come here. Dan saya nggak tahu, saya dengan saudara, kalau kebaktian youth, saya senang sekali saya ditaruh di kebaktian youth hari ini. And I just feel like I'm talking to you is like my brother and sister. Seperti kepada adik-adik saya. Dan saya berdoa saudara bisa tangkap sesuatu hari ini. Dan saya yakin sekali bahwa kasih Tuhan akan sungguh-sungguh saudaraku. Kasih Tuhan yang saya mau bilang buat saudara ini. Kasih Tuhan itu boros. Boros saudara. Coba saudara bilang boros. Saudara mau terima kasih Tuhan yang boros ini? Yes. Receive from the Lord. Lukas 15, kita lihat dulu beberapa ayatnya. Gara-gara ngomong terus dengan saudara, nggak lihat ayatnya, let me check. Ayat 11, ada beberapa hal. Kita lihat ayatnya yang ke-20. Coba lihat di atas. Mulai 19 dan 20. Kita lihat Lukas 15 ayat 19. Wah, luar biasa di sini, ada di depan saya. Ayat 19, thank you. Ini anak bungsu mau pulang. Dia bilang aku nggak layak lagi disebut anak bapak. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan bapak. Siapa yang tahu cerita ini? Supaya saya nggak mulai dari awal. Siapa yang tahu? Siapa yang nggak tahu cerita ini? Siapa yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu bahasa Indonesia? Oke, saya anggap saudara tahu cerita ini. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan bapak. Ayat 20. Anak yang bungsu ini pergi, saudaraku. Lalu dia pulang ke rumahnya. Bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Anak bungsu ini, saudara, dia minta warisan daripada papanya. Minta warisan. Ini anak yang berontak. Dalam adat Yahudi, anak yang minta warisan, orang tuanya masih hidup. Dia berontak bukan hanya sama papanya, tapi dia berontak sama keturunan yang ada di atasnya. Dikasihlah saudaraku harta, dia pergi boros-boroskan. Main pelacur,
foya-foya, ludes semuanya. Lalu dia bilang begini, aku mau pulang ke rumah bapakku. Tapi sebelumnya dia kerja, dia jaga babi, dia mau makan ampas babi tidak diberikan. Lalu dia bilang begini, orang upahan bapakku punya banyak makanan. I want to going back home. Lalu apa yang terjadi ayat yang ke-20? Ada 5 hal yang Bapak ini kerjakan, saudaraku. Karena kasihnya yang besar. Dia katakan, waktu masih jauh ayahnya melihatnya, ayahnya lihat. Ayahnya penuh dengan belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia. Ayahnya merangkul dia yang keempat. Dan ayahnya mencium dia. Ini perumpamaan dari Yesus, saudara. Yesus tahu hati Bapa sorgawi itu. Pasti bapaknya begini, kapan, when my son coming back? Bapaknya pasti tunggu. Dia lihat dari jauh, that's my son. Di Sydney 2 minggu kemarin saya pelayanan, saudaraku, di Sydney karena ada camp gereja yang ada di sana kami melayani. Anak saya yang kedua sedang pergi, dia karena kami diundang makan, dia pergi beli sesuatu. Kita tunggu dia pulang, lama dia belum pulang. Lalu ada yang mau cari dia, saya bilang, jangan, kayaknya dia dari sana tuh. Saya nggak pakai kacamata tapi saya tahu that's my son, itu anak saya. Gaya-gayanya, jalannya. Yang lain bilang, yang mana? Saya bilang itu dia. Dia pasti BJ, saya katakan. Dan that's my son, that's right. Kayak papanya ini, saudara. Dia tunggu anaknya. Lalu waktu dia katakan itu anaknya. Dia katakan apa, saudaraku? Dia berlari. Dia berlari, dia berlari. Larinya, saudaraku, boleh lari slow motion yang kayak di film-film. Larinya lari maraton, saudaraku. Saudara teliti firman Tuhan. Itu lari, dia kejar anaknya. Lalu, saudara, dia rangkul anaknya. Anaknya masih bau-bau babi, saudara, dia rangkul. Dan merangkulannya bukan rangkul biasa. Orang kalau rangkul kan di belakangnya dipukul-pukul. Dia rangkul ketat, saya lihat saudaraku rangkul, lalu dia mencium anaknya. Ciuman Bapa sorgawi, saudaraku. Ciuman yang bukan only once, tapi berkali-kali dia cium anaknya. Lalu dia bilang ini, pulang bikin pesta. Karena anakku yang hilang telah ditemukan kembali. Dikasihlah jubah, cincin, dan kasut buat anak ini. Saudara, Father God longing for us. Bapa di sorga, dia menanti kita. Ada orang tersesat di gereja sendiri, saudara. Dia mengalami bahwa datang ke gereja cuma rutinitas. Datang ke gereja kadang gak enak kalau gak datang hari Minggu. Tapi orang tersesat dalam gereja gak punya kasih Bapa itu. Anak yang sulung pulang, marah. Anak sulung pun tersesat dalam rumahnya sendiri. Dia bilang, aku bertahun-tahun dan Bapak gak pernah buat pesta. Kambing pun gak dipotong. Tapi bapaknya bilang, bukankah kepunyaanku kepunyaanmu? Saya tersentak dengan ayat ini, saudara. Bukankah kepunyaanku adalah kepunyaanmu? I'm talking this about God's love kepada saudara. Ayatnya yang keberapa di situ? Coba kita lihat ayat 29. Ayat 31 saja. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. My friend, kepunyaan Bapak, kepunyaan saudara juga. Apa yang di-store di kerajaan sorga milikmu, saudara. Because you are son and daughter of God. Kita sudah diangkat menjadi anak tebusan oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Darah yang sama mengalir di tubuh kita, itu darah anak domba Allah. Makanya saya mau katakan kasih Tuhan itu boros, saudara. Apa yang Bapa miliki, kita miliki. Bapa mau curahkan kasih yang dahsyat itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya terima kasih Tuhan, yes I receive. Tapi ngalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan bermanifestasi di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, kalau ada orang yang jauh dari Tuhan, dia kembali kepada Tuhan, akan ada pesta terjadi di kerajaan sorga. Begitupun Alkitab katakan satu jiwa, di mana 99 dikasih tinggal dicari satu. Akan ada terjadi kesukaan yang besar.
Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dengan kasih Bapa saya ulang buat saudara. You will honor your parents and you honor your God because of God's love. Hari ini Tuhan mau curahkan kasih-Nya buat kita. Saya mau untuk kita terima kasih Bapa Surgawi hari ini. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya yakin saudara juga mau mengasihi saudaraku, orang-orang yang ada di luar. Rampas orang-orang dari kerajaan kegelapan, bawa masuk mereka ke dalam kerajaan surga. Kalau kasih Tuhan memenuhi kehidupan saudara, saya percaya saudara akan mengampuni orang tuamu. Kita mudah untuk lepaskan pengampunan. Saya duduk di meja konseling dengan banyaknya anak-anak muda yang bilang begini, Kak, saya benci mama saya benci papa saya. I hate them. Dia cerita kenapa dia benci papanya. Dia lihat saudaraku papanya itu pukul mamanya di hadapannya waktu dia umur 7 tahun. Dia beranjak dewasa. Di acara kebaktian kebangunan rohani, dia dilawat Tuhan. Dia bilang dia mau kill papanya waktu dia beranjak dewasa, tapi Tuhan menolong dia merebut jiwanya. Dia bertobat di kebaktian kebangunan rohani. Dia datang serahkan hidupnya kepada Tuhan. Lalu dia datang minta maaf sama papanya. Orang-orang yang membenci, ada orang yang benci mamanya, saudaraku, kenapa? Karena waktu papanya meninggal, mamanya bawa laki-laki ke rumah tanpa beritahu kepada anaknya siapa laki-laki itu. Akhirnya anaknya buka kamar, hatinya tersayat-sayat melihat mamanya dengan laki-laki yang lain. Anak ini bertumbuh jadi orang yang dia melamun sendiri, dia suka hidup sendiri dengan pemikirannya. Oh, dia katakan, my mom betray me. My dad pass away. Tapi my mom bring another man to this house. Anak-anak bertumbuh seperti itu, saudara. Yang hatinya terluka. Saya mau katakan buat saudara, kalau Tuhan melawat kehidupan kita, tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Dengan terima kasih Bapa Surgawi masuk ke dalam hati kita, itu kita mudah melepaskan pengampunan. Seperti Maliaki 4 ayat 5 katakan bahwa Tuhan mengutus Elia supaya hati anak-anak kembali kepada bapaknya dan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, supaya jangan Tuhan datang untuk memusnahkan bumi. Saya percaya Tuhan mengutus kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya kita berbalik kepada Bapa kita dan orang tua balik kepada anak-anak. Just receive God's love right now. Open your heart and receive His love, because He loves you so much and He cares for you.